Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Biasanya untuk Aftermarket Close, untuk analisa saham yang di hari Jumat, itu kita tidak langsung membuat analisanya dan kita buatkan di hari Sabtu ya, selain karena kemarin ada Timnas. Walaupun menang 3-1, permainannya kurang greget, tetap tidak lolos karena kalah uh, uh, tim kedua terbaik ya dengan Malaysia kalah. Kayaknya timnasnya juga biarlah nggak bagus juga mainnya ya. Nah, hari Jumat kita ditutup positif, tapi Bapak Ibu kurang signifikan karena hanya didorong oleh saham-saham terkait dengan emas karena emasnya merespon informasi The Fed kemarin. Jadi kayaknya all time high ya, naik tinggi ya. Saya nggak tahu itu all time high atau enggak. Ada BRMS, Aman, Antam, Indika, dan Medco Energi sepertinya naiknya masih di bawah 0,5, 0,4 atau berapa lah naiknya, nanti kita lihat. Jadi kebetulan saya punyanya cuma Archie, Antam sudah profit taking, masih ada tinggal sisa sedikit tapi tidak banyak. Dulu hampir paling banyak saya pegang saham dulu waktu di harga 1.600 adalah Antam, lalu udah profit taking, sisanya biar aja. Sekarang naik ya, tidak terlalu banyak. Yang banyak sekarang Archie yang full power. Oke Bapak Ibu, ini dia trading snapshotnya. Jadi merespon The Fed bahwa sebelumnya The Fed menyatakan akan menurunkan suku bunga dan melakukan pembelian obligasi, artinya akan ada likuiditas masuk ke pasar keuangan, dan itu juga mungkin direspon dengan kenaikan emas. Saya nggak tahu juga bagaimana hubungannya dari kalau dari cocokmologi ya, technical rebound kalau dari IHSG-nya tentu rebound pasti. Karena kan turunnya kemarin IHSG-nya apanya kompositnya dalam sekali di hari Kamis. Dan kita lihat dia turun dulu, bagaimana caranya dia turun dulu. Saya biasa ini kalau ada gap, ada sisa apa, dia akan turun dulu. Nah, ini setelah 1 jam baru marketnya menunjukkan jati diri. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau alert itu baru muncul 1 jam pertama, yaitu jam 10 dari big data. Dari deep learning dia baru keluar 1 jam sebelum, baru udah konsisten naik di atas walaupun ada supply masuk di terakhir. Nah, di penutupannya tidak ada bandingan signifikan, juga tidak ada tarikan yang signifikan. Katanya mulai ada penerapan non cancelling ya, bagus juga itu. Ya, bagus juga. Kalau saya sih karena sudah menyusun pakai trading plan, nggak terlalu ngaruh. Oke. ISG naiknya 0,46, lalu penting dicatat juga ada net buy 567. Ya, lumayanlah daripada minus kan. Nanti kalau kita lihat ini masih membuat kita positif kalau nggak salah dalam 20 harinya. Di mana paling banyak asingnya buy? Paling banyak adalah di BRMS, Archie, Antam. Jadi memang ada hubungannya dengan saham-saham emas. Saya punya IPO-nya saham emasnya Merdeka Cooper, tapi itu kan jatah IPO. Baru nambah sedikit saja. Berapa? Cuma dapat 2 lot atau berapa? Dan tapi dia kan turun tuh, saya beli emasnya. Cuman di akun terpisah. Di akun terpisah, bukan di akun yang ada arcinya. Jadi memang saya kemarin beli buka beberapa tambah lagi akun uh, uh, untuk IPO-nya Supa, karena harus buka akun itu tuh di brokernya Trimegah, akun broker Trimegah. Dapat pengumuman dapat IPO Supa. Nah, saya tes saja itu. Oke. Karena Trimegah berapa kali jadi underwriting, dia sahamnya melesatnya tinggi. Oke lah, saya buka satu di sana dan saya masukkan saham di sana ya. Oke, kita lihat di sini naik di mana? Bank Mandiri, Bumi ini naik terus, tapi si Cengdongnya jualan ya. Wifi, BBRI, Bufa, ini Pak Absoro, BBCA. Jadi memang saham-saham yang perbankan. BBRI, ini BBRI saya masih punya order sampai di 2.500, biarin aja. Kalau di bawah 2.500 sampai 2.500, di bawah 3.000, mungkin saya akan borong banyak BBRI. Biarin saja, saya nggak akan ganggu gugat. Oke? Ini dia alertnya BRMS, Aman, Antam, Indika, Medsi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa lihat, dia itu 1 jam pertama
belum ada alert, pas jam 10 baru muncul. Walaupun pergerakan sudah naik tinggi. Jadi kalau dia sudah bergerak ditambah ada alert, biasanya dia memang konsisten ini ya, senada. Jadi ada session 1, session 2 nambah antam Indica Metsi. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Ini Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Backgroundnya backbone-nya, mesinnya di belakang adalah big data. Dia merupakan deep learning, algoritmanya namanya deep learning. Deep learning ya. Pakai key table saya namanya deep key learning. Dia baru aktif untuk memberikan rekomendasi 1 jam pertama setelah data masuk. Jadi Bapak Ibu tunggu sajalah ya, kadang-kadang ada sahamnya naik tinggi, setelah 30 menit dia turun lagi, dia nggak keluar di sini. Oke, dan dia keluar pagi-pagi, dia kan menggunakan big data, dia tidak tahu data yang belum masuk. Misalnya baru masuknya jam 10, jam 9 sampai jam 10. Nah, datanya bagus ya, maksudnya volumenya naik, price-nya naik. Lalu setelah dia alert, misalnya jam 3 sore, supply-nya masuk, diguyur dia auto reject bawah. Dia nggak ngerti tuh. Kalau sore nanti akan ada supply yang masuk, dia nggak terima data. Begitu dia sudah terima, ya udah selesai saja. Jam 10 dia ada alert buy, tidak ada alert sell-nya. Oke. Nah, untuk Telegram channel Bapak Ibu bisa join di sini. Ini adalah untuk channelingnya di voting juga, kita sam-sam untuk analisa besok. Weekly stock analysis juga ada di sini Telegram channelnya. Bapak Ibu bisa join gratis ini. Kan untuk yang channelnya open untuk semuanya. Websitenya, sosial media silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya lanjutkan dengan disclaimer. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya, sudah 20 tahun saya di pasar saham Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada triki-triki dari market, mudah-mudahan saya bisa merasakan lah ya, mendeteksi dari pengalaman. Lalu tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Dengan cara apapun, metode apapun, Bapak Ibu tidak boleh minta analisa saham. Nanti karena memang saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi kalau diminta untuk analisa, ya saya nggak tahu minta bayarnya berapa ya. Kalau bilang, Pak, nggak bisa gratisan, ya nggak bisa. Di pasar saham itu istilahnya no freelance ya. Oke, tapi Bapak Ibu ya, nanti jangan percaya analisa saya 100%, karena mungkin pengalaman kita berbeda. Ya, jadi pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda, psikologi trading kita berbeda. Yang penting capital kita berbeda. Kalau saya habis kena stop loss, case-nya banyak sekali, misalnya ya banyak yang berubah menjadi cash atau kena stop loss, kena free taking. Kecenderungan saya tentu analisanya biasnya adalah cenderung supaya saham-saham yang saya incar ini turun. Ini subjektif kan, nggak bisa dilarang kalau saya analisa, karena kan saya punya cash. Jadi jangan percaya juga 100%. Jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu harus punya first opinion. Ini namanya first opinion, atau disebut dengan analisa sendiri. Prinsip di pasar saham Indonesia, pasar saham ya, atau capital market, boleh Bapak Ibu cari, tanya ke siapapun. Prinsip pertama adalah jangan percaya siapapun. Siapapun, analisa siapapun jangan dipercaya. Ya, semua yang diceritakan atau dianalisa orang itu hanya opini, analisa, dan jangan dipercaya. Percaya dengan analisa Bapak Ibu sendiri. Caranya lakukan analisa sendiri. Jadi jangan, kalau Bapak Ibu ikutin influencer, belum tentu dia trading. Dia mungkin cari duitnya dengan cara yang berbeda. Sementara Bapak dan Ibu trading. Nah, dia mau naik turun, dia jual analisa kan gitu. Jadi Bapak Ibu, yang bisa dipelajari adalah cara analisanya. Nah, cara analisanya bisa dipelajari karena itu ilmu. Tapi apa hasil analisanya jangan dipercaya, lakukan analisa sendiri. Itu yang disebut dengan second opinion dan first opinion ya. Jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, yang penting saya selalu ingatkan, dari pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia, yang bisa saya sharing adalah
wajib punya trading plan dan money management. Apapun style Bapak Ibu, apapun metodenya, apapun teknikalnya, apapun prinsip tradingnya, wajib punya trading plan dan money management. Ini saja. Jadi yang bikin saya selamat bukan bot, bukan indikator. Yang bikin saya selamat 20 tahun pasar saham Indonesia adalah trading plan dan money management. Jadi wajib belajar tentang trading plan-nya. Baik, ini dia votingnya Bapak Ibu untuk tanggal 8 sampai tanggal 11. Kita ada Adaro, Auto, ya BBYB, BRPT, Bumi, Goto, Kija. Alhamdulillah ya, Kija saya dapatnya pas ekstrim ini kalau nggak salah. Alhamdulillah. PTRO, SMA, Pins. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Nanti kita akan bahas ya. Jadi tinggal dipilih saja satu. Besok insya Allah sore juga kita akan buatkan analisanya hasil pilihan terbaik Bapak Ibu. Dan lebih fokus ke Wyckoff-nya. Seperti saya dapat saham Archie itu dapatnya ketika melakukan analisa Wyckoff. Dulu Archie itu ada di Kompas 100 ya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help untuk melihat list perintah apa saja yang tersedia. Agar Bapak Ibu tidak salah perintah. Maksud saya, kalau Bapak Ibu menggunakan Telegram bot lain, ketik di sini nggak akan jalan. Ya, atau salah ketik lokasi perintahnya. Jadi bot ini hanya ada time frame daily, weekly, dan monthly. Jadi dulu ada time frame 1 jam, tapi menurut saya tidak efektif. Karena bentuk datanya juga. Untuk rotasi saham, sektor 1 sampai 11, ini adalah konsep bagaimana suatu saham itu bergerak relatif terhadap indeksnya. Lalu jangan lupa juga Bapak Ibu untuk ketik tutorial. Karena ilmunya ada di sini dan gratis ya Bapak Ibu nonton ilmunya. Ketik aja tutorial, di sini ada banyak. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apa sih alert robot itu, bisa tonton ini nih tutorialnya. Atau yang mau belajar volume price analysis, sudah ada tutorialnya di sini. Lalu untuk trading plan, saya katakan tadi wajib punya trading plan, sudah ada tutorialnya di sini. Lalu apalagi ya, nah ini banyaklah, ditonton aja ini tentang speedometer dan umumnya akan kita lakukan analisa berdasarkan chart yang ada dan ilmunya sudah ada di sini. Kalau sebagian yang belum ada, biasanya saya sharingnya pas saya lagi bikin video saya analisa, saya spill di sana biasanya. Oke, baik, kita akan langsung melakukan analisa Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah dalam melakukan aftermarket close, kita tunggu marketnya sudah tutup. Tujuannya apa? Supaya valid data daily-nya, ya. Apalagi nanti kalau di akhir pekan di weekly, kita akan lakukan analisa weekly-nya. Kenapa? Weekly-nya sudah valid. Tapi namun begitu, ini kan ada banyak alertnya. Tetap kita akan pilih satu untuk analisa lengkap. Sisanya akan singkat saja. Langkah pertama, jadi Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya. Ikutin saja. Nanti Bapak Ibu lakukan ulang supaya Bapak Ibu punya namanya first opinion. Jadi apa yang saya sampaikan jangan percaya juga 100%, tapi Bapak Ibu ikutin ya, jangan ditelan mentah-mentah, ikutin, lakukan analisa, dengarkan, nonton tutorialnya. Nah, kira-kira itu masuk akal analisanya. Kita akan melakukan analisa dengan pendekatan namanya volume price analysis. Ya, kita akan lihat prinsipnya adalah price, discount, everything, volume, validate. Kan ada banyak tuh yang melakukan analisa. Ada yang analisa dengan Elliott, ada dengan price action, ada dengan melihat posisi Jupiter, Saturnus, planet Mars, lalu harga saham, itu macam-macam lah. Ya, tapi kalau saya yang cocoknya adalah lihat price, lihat volume, lihat struktur Wyckoff-nya, lakukan analisa. Udah, beli. Tinggal susun trading plan. Simple ya, jadi ilmunya itu adalah ilmu yang simple saja, gampang menurut saya. Oke, langkah pertama kita lakukan, Bapak Ibu silakan ikuti. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alert botnya. Ketik perintah alert ya. Jadi ketik perintah alert, di depannya harus ada garis miringnya. Alert. Nah, ini adalah saham-saham yang alert rekomendasi buy dari bot 7 kalender terakhir mulai tanggal 8 sampai tanggal 12.
Untuk tanggal 12 kita punya BRMS, Aman, Antam, Indika, dan Metsi. Nanti kita akan pilih satu, sisanya akan kita singkat. Untuk saham-saham yang ini, sampai tanggal 11, sudah kita buatkan votingnya. Bapak Ibu bisa cek ya nanti di Telegram channelnya, join aja linknya untuk Telegram channel ada di deskripsi video. Lalu setelah kita lihat, ini saham-saham yang alert, kita cek SCR, bukan SCR, kita cek dengan Rekom. Nah, Rekom ini adalah kuantitatif screening saham. Ya, dia menggunakan end of day data. Kelebihan dia adalah begitu dia setelah keluar di market sudah tutup, tidak akan berubah. Kalau alert robot dia menggunakan big data intraday, dia kalau keluar jam 10, bisa saja jam 3 sore diguyur oleh bandarnya. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau yang kita cari itu adalah yang confluent. Confluent. Artinya dia keluar di alert. Ya, keluar ada alertnya. Dia keluar di Rekom. Kalau perlu dia keluar di ledakan volume. Nah, seperti itu. Dia banyak keluar. Nah, yang banyak ini disebut dengan confluent, saling menguatkan ya. Jangan sampai satu keluar di alert tapi di Rekomnya suruh sell. Nah, itu tidak bagus maksudnya. Dia tidak confluent. Oke? Jadi, kita harus cari yang mendukung ya. Nah, perintah keduanya adalah Bapak Ibu ketik garis miring Rekom. Nah, apa saja yang muncul di Rekom? Kita lihat di sini ada Antam, bagus. Bullish, bagus. Indika, bagus. Indika ini, kalau nggak salah, saya belinya juga di ekstrim deh. Kija, ini juga LSP saya nggak punya, Metsi nggak punya, TAPG, string returning ya, bisa pullback. Bullish sign. Kalau Teens, memang semenjak, saya belinya dulu semenjak Harvey Mois ditangkap ya, suaminya Sandra Dewi ya, kalau nggak salah itu. Maaf kalau terbalik. Ada nama Sandra Dewi, ada Dewi Sandra. Saya terbalik itu. Karena bagi saya sama aja itu. Mukanya tahu ya. Yang satu pakai jilbab ya, yang satu tidak. Tapi saya lupa yang mana satu. Lalu semenjak ada dari pemerintahan Pak Prabowo, mafia-mafia tambang di timah di sana itu ditangkapin semua, asetnya disita. Nah, itu saya yakin akan memberikan suatu dampak terhadap timah gitu. Dia jadi ekspor-ekspor ilegal timah sekarang sudah ditutup, maka hold keras gitu ya. Jadi dia turun, kena FCI juga pegang terus. Jadi dulu saya belinya di harga 1000 nih, tin di sini. Oke, lalu kita lihat ada Aman, Antam Buy. Nah, ini sektor-sektor emas. Lalu kita lihat candlestick ya. Candle ada AAD, Bulisarami, BNGA, Elsa, GJTL. Nah, ini GJTL ini katanya kalau nggak salah Pak Lokeng Hong ya. Dia akumulasi di situ. SMGR beris ya. Aman, Antam Teams. Ini ada alert. Artosel, Antam Buy. Jadi paling enak memang bahas Antam. BRMS ya sama saja ya. Nanti dia cross Aceh, hati-hati. Lalu breakout BRMS Dewa Kija. Kijanya ada alert nggak? Nggak ada ya. Kijanya alertnya kemarin tanggal 11. Lalu lower downtrend Aceh Bridge Cleo Pawon Saratoga. Nah, ini dia membentuk new low nih ya dari upper downtrend-nya. Oke. Nanti kita pilih lah ya Bapak Ibu, sama saja menurut saya karena semuanya pendorongnya emas nih. Apakah BRMS, Antam, tapi saya mungkin menarik juga Antam ini. Indika juga. Jadi kita lihat yang mana mau dibahas sama saja. Nanti kita akan pilih satu analisa lengkap, sisanya akan singkat saja. Setelah itu kita cek namanya SCR Vibum. Ini adalah screening saham ledakan volume. Ini favorit saya. Karena bagi saya kalau mazhabnya, jadi kalau ada orang lain yang pakai analisa price action tapi mencari saham yang meledak volumenya kurang tepat. Dulu saya melakukan analisa dengan belajar price action juga, tapi saya merasa kalau price action itu mereka tidak peduli dengan volume. Sampai saya ketemu Wyckoff dan hukum Wyckoff, volume price analysis. Kalau ada volume meledak, bagi yang trading dengan volume price analysis, kalau ada volume meledak, pasti ada sesuatu. Itu menarik sekali. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa belajar dengan namanya volume price analysis. Ya.
Jadi kita akan lihat price, discount, everything, volume validate. Nah, kalau volumenya meledak, wah itu harus dianalisa. Bukan berarti harus dibeli ya, harus dianalisa. Oke, kita lihat SCRV boom. Ada Antam, Arko, BRMS, Harta. Jadi ada hubungan dengan emas ini kecuali Arko. Arko ini dulu dia termasuk waktu dia sering ledakan volume, ada pernah saya buat analisa ledakan volume, saya katakan Arko ini wake up-nya belum terbentuk, tapi masalahnya dia belum masuk kompas 100. Ya, Bapak Ibu bisa cek di sini. Kita ketik ada Arko, ini ada ledakan volumenya. Ah, ini dia. Nih, ya. Di sini kalau Bapak Ibu nonton, ya, Agustus 2004 saya mengatakan Arko ini kan undernya AC. Dan dia belum wake off-nya belum terbentuk. Tapi waktu tahun 2004 ya. Sekarang sudah inilah. Sudah ada wake off-nya. Waktu itu masih di harga berapa? Oke. Jadi Antam ledakan volume ya. Nanti kita lihat dengan SCR ekstrim. Ini banyak saham-saham yang ekstrim Bapak Ibu. Kalau ada waktu nanti kita akan buatnya SCR ekstrim. Ini cari saham-saham yang sudah ekstrim. Salah. SCR. Oke. Nah, di sini yang ekstrim ada ABMM, ADMF, BBTN, Bevin, BRIS. Nah, ini bisa nanti kita lihat apakah ada dimension nggak di bawah. Kalau nggak, Bapak Ibu beli. Kalau tidak ada demand zone, itu menangkap pisau jatuh. HMSP, viral lagi dia. ITMG, wah banyak nih ya. Nanti kalau ada waktu. Saratoga juga. Tebik. SUPR. Archie sudah ekstrim. Ya. Extreme grid. Sekarang kita cek dengan, ini untuk yang extreme fear, untuk buy on weakness, extreme grid untuk sell on strength ya. Lalu, biasanya saya mencari saham-saham yang saya kenal, ya. Contohnya yang menarik, ya bagi saya mungkin BBTN, BRIS, apalagi HMSP, ITMG, LPPF nih, karena dia wake off-nya masih terbentuk ya, masih dalam distribusi, akumulasi sideway lah. Coba LPPF, VPA, LPPF, pakai weekly dah, LPPF. Tapi nantilah kalau ada waktu ya. Nah, jadi dia masih panjang, semakin panjang semakin bagus nih LPPF-nya. Cuman harus sabar saja. Apalagi tebik, nggak tahu saya. Saratoga, nanti kita lihat. Nanti kalau ada waktu saya buat tutorialnya. Lalu kita cek dengan SCR Panic. Ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope, pakai rotasi saham. Biasanya kita tunggu yang ada alert-alertnya. Misalnya di sini Adaro ada alert nggak ya? Nggak ada ya. Aman nih, aman habis panik terbitlah hope, Antam. Ini bagus-bagus nih. Antam bisa kita bahas karena dia panik. Mudah-mudahan dia habis panik terbitlah hope. Tapi jangan BBTN. BBTN habis panik masih terus panik nih. Jadi harus lihat dulu chartnya. Kita lihat lagi yang lain ya, yang ada alert atau ada di rekom tapi masih berada di panik. Itu biasanya bottoming terhadap indeks IHSG atau SCR Hope. Ini saham-saham yang sudah berada di zona Hope. Kita harap dia terus menguat ya. Ada EASA, ada ERA, GJTL nih, ada Lokeng Hong di situ, PGO, United Tractor. Harus dicek, lihat chartnya harus mengarah ke grid. Kalau dia dari Hope mengarah ke panic ya jangan. Kita lihat SCR Top FF. Tadi Top FF-nya sudah ya, Top Foreign Flow. Jadi ada BRMS Archie. Archie ini saya masuknya gini ya Bapak Ibu. Jadi saya masuknya ini kita bahas adalah saham-saham yang wake off-nya belum terbentuk. Kita bahas di grup alumni. Dibahas khusus di workshop namanya volume price analysis. Nah, di Telegram channel sudah pernah saya buat ini analisanya. Ya, kita lihat Archie, itu rajin cek. Nah, di sini kemarin nih pas dia pullback ya. Tanggal 5 Desember saya sudah analisa, saya sudah tambah barang karena dia pullback. Tapi saya masuknya di sini, masuknya jauh. Tapi saya di sini juga tanggal berapa nih?
tanggal Agustus 2020 berapa? Kita lihat. Ya, Agustus 2025 saya mengatakan ini ada zona untuk buy. Ya, jadi belinya saya di sekitar harga 300-an. Ya, di sini saya dulu belinya karena mulai tahun 2024. Lalu dia sudah naik. Kita bahas terus di kelas karena dia mainnya di weekly. Nah, di sini saya tambah lagi di bulan Agustus. Ya, ini jelas ya Bapak Ibu, bukan hanya hoax-hoax saja nih. Karena dia buy on weakness ya. Jadi ada demand zone, buy on. Ya, saya katakan di sini. Archie ini adalah salah satu saham yang wake up struktur besarnya belum terbentuk. Belum terbentuk. Jadi dia kalau beli ikut waktu itu tahun 2023 atau itu belinya di sini di saham harga di 300, maka dia akan menjadi multi bagger. Saya sih harapinnya, saya waktu itu saya bilang mudah-mudahan sampai 3000. Jadi kalau beli 300, jual 3000 kan lumayan. Nah, ini termasuk full. Saya switching dari Antam ke sini ya. Oke, jadi jelas itu ada lagi nggak ya? Saya waktu suruh beli. Nah, di sini 2023 bukan. Saya waktu itu awal ya di sinilah. Ini enggak lebih dalam lagi. Kita bahas di kelas ya. Oke. Jadi yang terakhir saya malah suruh Bapak dan Ibu untuk beli buy on weekday pullback saat dia di sini. 5 Desember. Ya nggak tahu ikut atau enggak itu. Ke masing-masing belum tentu beli juga. Lalu ya lainnya kita lihat. Ini Archie ini dulu sempat kompas 100, terus dia keluar. Nah, sekarang nanti kita lihat akan mudah-mudahan naik. Nanti insya Allah nanti kita akan ada alumni gathering. Apa namanya? Kita akan bahas termasuk kita akan cari saham-saham yang wake off-nya, tapi diskusi ya. Terhadap semua alumni yang sudah dapat ilmunya, kita akan ada alumni gathering nanti di bulan Januari sebelum workshop. Ada yang bertanya kapan lagi workshop Pak? Workshop mudah-mudahan di akhir Januari bisa ada. Jadi alumni gathering dulu baru ada workshop. Oke? Apalagi nih? Sekarang kita lihat SCR top FF. Top foreign flow, ini sudah ya SCR. Sekarang SCR top kaki, hajar kanan, hajar kiri. Orang-orang ini salah. SCR top kaki. Hajar kanan atau hajar kiri. Jadi BRMS hajar kanan, Archie hajar kanan, Bumi hajar kanan, Antam hajar kanan. Jadi itu yang signifikan. Hajar kiri ada Wifi, Bank Mandiri, Bufa. Nah ini. Jadi memang ada sentimen terhadap emas ya. Jadi kalau sudah nampung saham-saham emas, hold saja. Apalagi semacam Archie, nanti kita akan lihat strukturnya di monthly. Weekly bermain besar, tapi kalau dia maintain bagger, dia struktur besar terbentuk, acuannya jadi monthly. Karena ya memang begitu hukumnya. Yang belum dapat ilmunya, nanti tunggu aja, ikut aja workshopnya nanti ya. Oke, itu saya rasa satu lagi SCR pullback. Ini saham-saham yang pullback. Pullback ada Book, Dinar, SMBR. Ini SMBR sama WIM. WIM bisa dilihat nanti ya kalau ada waktu. Coba kita lihat. VPA WIM. Apakah dia ada pullbacknya? Oh ya, ada pullbacknya. Ini bagus nih ya. Setiap dia naik mainnya di weekly nih, turun, naik, turun, jebol lagi turun. Ini ciri-ciri yang perhan. Cuman masalah terakhir ini, yalah turunnya harus volumenya lebih kecil. Oke, sekarang kita langsung aja melakukan analisa untuk komposit. Kita cek dengan Speedo Composite. Tinggal Bapak Ibu ketik aja ya, Speedo Composite seperti ini untuk melihat speedometer Fear and Greed untuk IHSG Composite. Oke. Untuk penutupan hari Jumat tanggal 12, IHSG-nya berada di zona greed. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk daily-nya. Kita lihat weekly-nya. Speedo Composite. Karena speedometer ini kalau Bapak Ibu mau lihat, mau bandingkan antara daily dengan weekly, daily-nya valid di end of day, weekly-nya juga harus valid di hari Jumat.
Nah, baru kita bisa lihat. Nah, untuk hari Jumat, kita bisa tahu bahwa kompositnya demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi, baik daily maupun weekly-nya terdeteksi demand masih lebih besar daripada supply. Belum kabur, belum kemana-mana ini. Jadi, salah satu strateginya adalah kalau sudah berhasil switching, let profit run ya Bapak Ibu. Sampai dia kena stop loss. Lalu kita cek dengan star C 0. Ya, kita lihat star C0, melihat rotasi saham untuk sektoral. Relatif terhadap komposit yang naik 0,4, maka kita memiliki beberapa saham yang naiknya lebih kencang. Oke, ya adalah sektor infra. Mungkin di situ ada Telkom, ya, misalnya Excel, ISAT, terus ini ada cyclical, nanti bisa dicek. Energi juga menguat, relatif terhadap komposit yang menguat. Finance melemah ya. Lalu di sini kita lihat juga properti jatuh nih. Industri menguat, trans melemah, tekno ada penguatan, lalu kesehatan nih ada habis panik terbelah hope, dia masih berada di zona panik, teman momentumnya masih jatuh. Misalnya Bapak Ibu mau melihat apa sektor apa cyclical nomor 2 ya. Jadi kita lihat star C2 misalnya. Kita bisa tahu kita bisa mendapatkan informasi untuk sektor yang cyclical yang menguat ada film. Film ini siapa nih namanya? Morgan Stanley atau siapa yang beli di sini ya? Dia akumulasi sementara saham yang lainnya ketinggalan. Era jatuh semua, nih Aces jatuh semua momentumnya, KPIG. Jadi sepertinya didorong oleh film. Jadi bisa dicek itu secara sektoral relatif terhadap saham-saham yang ada di Kompas 100. Dia bisa dibandingkan. Saham yang lainnya misalnya infra. Infra nomor berapa nih? Nomor 7. Star C. C itu adalah composite. Sektor nomor 7. Nah, berarti ada Excel untuk infra. Ada Excel yang kuat sekali di sana. Lalu PGO ada penguatan sedikit. Jasa marga ada rebound terhadap komposit yang menguat. MTEL melemah. SSC sudah mulai melemah nih. Mana ini siapa namanya Henan Putirai? Secara relatif dia melemah nih. Lalu Telkom. Nah, dari sini kita bisa lihat Excel-nya melesat luar biasa ya. Oke. Sekarang kita bahas dulu komposit dengan VPA Weekly Composite. Kita lihat dulu mingguannya karena ini hari Jumat. Jadi chart weekly-nya sudah valid. Nah, weekly-nya kemarin sinyalnya hari Kamis, nanti kita lihat daily-nya, cukup mengkhawatirkan. Dan untuk hari Jumat ini weekly-nya dia mengatakan bahwa sinyalnya tengah-tengah ya, artinya ini sinyal transisi, dia tidak berwarna merah, juga tidak berwarna hijau, tapi dia berwarna oranye, artinya supply-nya sama kuat sama demand, dan sinyalnya semacam doji begini. High volume, ya, volumenya besar, tidak mampu mengangkat harga. Mungkin di atas ini supply-nya masuk atau demand-nya masuk. Ini indikasi awal bahwa supply-nya masuk. Oke. Volumenya tinggi, spread-nya di bawah rata-rata, close-nya mid. Trennya masih naik up semua. Jadi weekly-nya perlu kita pantau. Karena dia volume sangat besar, tapi tidak mampu tutup positif. Oke, kita turun lagi ke daily. Atau kita lihat dulu VBP Weekly Composite. Bapak Ibu, kalau hari Jumat, pembahasan hari Jumat, yang dibahas di hari Sabtu, saya agak santai ya. Jadi kalau panjang, nggak apa-apa. Karena kan jarang-jarang bahas weekly detail. Kalau kita lihat, tidak terdeteksi pula supply and demand yang kuatnya ya Bapak Ibu. Di sini ada kontrolnya nih, kontrol. Mungkin akan terlihat di daily. Kita lihat dulu daily VPA Composite. Kita kan nggak beli saham, kita nggak beli indeks Bapak Ibu. Kita beli sahamnya. Tapi composite itu adalah faktor psikologi. Dia menunjukkan arah besar ya. Nah, ini adalah volume price untuk daily. Kalau dilihat sinyal kemarin,
sinyal ini ya, sinyal hari Jumat itu dia menekan day move indicate strength ya, volume di atas rata-rata, spreadnya juga di atas rata-rata, close-nya upper side. Nah, kan kita bisa lihat nih ya, ada beberapa sinyal yang intinya dia dalamnya berwarna oranye dan dia butuh konfirmasi. Konfirmasi artinya begini, dia ada sinyal, terus dia harus divalidasi dengan down bar dan volumenya harus besar. Nah, masih hari ini dia adalah respon terhadap kemarin, di mana kemarin ini adalah sinyal bearish-nya kuat. Volumenya sudah 3 hari menyatakan adanya distribusi atau climate fall down. Jadi ini tidak kaleng-kaleng nih ya, 3 volume ini. Prinsip kita adalah price discount everything, volume validate. Kalau volume terdeteksi ada distribusi atau climate fall down, itu tidak bohong. Tinggal kita tunggu validasinya. Nah, validasi di sini untuk hari Jumat dia warna merah, warna hijau, belum memvalidasi sinyal yang muncul di hari Kamis. Dia harus ada down bar besar dan volume besar untuk memvalidasi. Sekarang ini belum, dia masih inside bar atau apalah nama istilahnya. Jadi belum ada validasi, dia akan sama saja dengan yang lain. Jadi strateginya kita bisa menaikkan stop loss aja setiap hari. Jadi biarkan profitnya, let profit run. Kalaupun kena, itu kesempatan kita switching ke saham-saham yang masih di fase akumulasi tadi. Oke, lalu itu yang kita bisa lihat, candle hari ini dia mengakan day move indicate strength. Bagi saya ini sekedar technical rebound. Nanti di saham-sahamnya, kalau dia memberikan ada second chance to sell, harusnya itu adalah keluar. Tapi kalau dia masih di fase distribusi atau fase B, mungkin dia akan menjadi spring untuk reakumulasi misal ya. Jadi harus ISG-nya adalah acuan kita melihat tren besar, tapi transaksinya kita lakukan di saham. Ya, kita lihat dulu. Artinya, sinyal yang kesimpulannya, sinyal yang dari Kamis belum valid oleh candle dan volume untuk hari Jumat. Belum. Dia karena belum ada candle validasi, yang kita butuhkan adalah down bar. Kalau Bapak Ibu tidak paham, Bapak Ibu bisa nonton di sini tutorialnya. Apa yang saya omongkan itu sudah ada di tutorialnya di sini nih. Ya, di sini sinyal sign of weakness ini untuk membahas sinyal-sinyal yang tadi. Ya, sinyal-sinyal yang ini dibahasnya di situ tutorialnya. Volumenya down bar, down volume. Jadi volumenya mengecil, spreadnya mengecil. Ya, memang begitulah, nggak apa-apa secara relatif terhadap kemarin. Jadi ini belum memvalidasi. Antisipasinya adalah kita lihat di mana supply zone-nya, VBP composite. Kita lihat cari-cari point of control-nya. Oke. Di sini kalau dia turun, ini ada namanya supply zone, Bapak Ibu. Supply, maaf. Ini demand zone. Demand zone. Dan ini yang panjang ini kita sebut sebagai point of control. Jadi kalau dia turun ke bawah, ini kesempatan kita mencari saham-saham yang terkoreksi, misalnya TINS yang sudah naik tinggi. Nah, ini dia turun di sini, kesempatan buyback ya. Oke, di sini juga ada. Kalau tadi di weekly kan nggak kelihatan. Nah, di sini sudah dites, ini tes, ini belum tes. Kemungkinan dia akan ngetes ini nih karena dia masih fresh. Siapa tahu dia tes, dia naik lagi. Kan targetnya berapa? 9.000 ya. Sekarang udah 8.600, yang sedikit lagi lah. Supaya pemerintahannya dicap stabil. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF composite. Untuk foreign flow composite, tadi kita sudah deteksi dia net buy sebesar 567,9 dalam 5 hari ada 908 miliar net buy. Nah, dalam 20 hari menjadi acuan kita bahwa dalam 20 hari masih sudah ada 2,6 triliun asingnya net buy. Jadi confident kita asingnya ikut mendorong kenaikan IHSG. Dalam 60 hari ada 1,9 triliun net buy, dan 100 hari ada 1,8 triliun asing net buy. Jadi di sini sudah golden cross. Di atasnya tampaknya ada sedikit merapat dia, tapi trennya masih up ya. Jadi kita hitung-hitung dalam 5 harinya masih net buy dia. Oke. Kita lanjut sekarang pembahasan sahamnya.
Kalau hari Jumat begini agak santai, Bapak Ibu sabar saja ya, karena ini kesempatan saya untuk membahas detail atau banyak sharing ilmu. Alert, kita akan bahas apa tadi? Antam ya. Kita bahas dulu dengan volatilitasnya. Kadang-kadang ini berhasil, kadang-kadang enggak. Karena data, kita ketik perintahnya PVM adalah Portfolio Volatility Map. Kebetulan sama dia sektor emas. Maka kalau kita pilih analisa satu aja aman ini. Kita lihat PVM, BRMS, aman, Antam, Indika, spasi, METSI. Tujuan kita akan melihat bagaimana volatilitas mereka dibanding dengan daily return. Oke, berhasil ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada namanya Portfolio Volatility Map, perintahnya pakai slash PVM tadi. Untuk data 12 bulan. Oke, di sini kita lihat saham-saham yang bottoming itu ada aman relatif terhadap composite ya. Composite-nya dalam 12 bulan sudah positif returnnya ya, daily-nya adalah 0,02. Lalu kita lihat yang paling volatile dan naiknya kencang adalah BRMS. Indika dia kayaknya pullback atau bottoming. Antam juga ya, dalam 12 bulan sudah naik tinggi, tapi ini mungkin dia juga pullback. Nah, kalau Bapak Ibu mencari yang bottoming mungkin aman. Oke, atau yang METSI kalau dia tidak terkait dengan emas. Nggak tahu nih kenapa ya, tapi dia ini outperform. Cuman yang paling jatuh dalam adalah aman. Kita akan pilih tengah-tengah ya, mudah-mudahan Antam atau aman atau Indika. Indika saya sudah masuk juga sedikit. Selanjutnya kita akan melihat korelasinya dengan perintah PCM, singkatan dari Portfolio Correlation Map. Nah, ini di copy saja. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau mau masuk, misalnya sudah punya aman, boleh udah punya Antam, boleh masuk aman. Aman ini sepertinya dia berbeda dengan yang lainnya. Coba lihat tadi. Ya, dia kan returnnya bottoming ya. Jadi dia ini jatuh terus. Dia returnnya dalam 12 bulan dia masih negatif. Dan kalau kita tergambar di sini korelasinya tidak tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya Antam, saya masih ada sisa Antam, dengan Indika masih boleh masuk. Karena korelasi dengan Indika kecil ya, dengan BRMS juga masih boleh. Tapi jangan beli Medco. Antam kenapa Medco korelasinya tinggi. Nah, seperti itulah BRMS jangan beli METSI, jangan beli Indika, Indika jangan beli METSI karena korelasinya tinggi. Artinya, Bapak dan Ibu, ini membantu kita agar portofolio kita korelasinya jangan tinggi. Soalnya kalau dia tinggi, kalau dia jatuh, itu merah semua tuh. Semuanya merah. Oke? Jadi, benar-benar ini diajarkan di dalam workshop Trading as a Business. Jadi, benar-benar harus diatur portofolio kita supaya dia punya korelasi yang rendah. Itu terkait dengan risk management atau correlation risk. Atau portfolio risk ya. Sekarang kita lanjut. Kita akan membahas saham Antam detail. Sisanya nanti kita akan bikin analisa singkat saja. Kita mulai. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata pengen yang lain kayak BRMS, saya tidak punya BRMS. Jadi kita akan analisa nanti Bapak Ibu yang punya BRMS bisa analisa sendiri saja. Tapi caranya bisa diikutin. Langkah pertama ya, ketik garis miring slash alert, nama sahamnya Antam. Oke, jadi Antam ini boleh kita katakan sebenarnya dia tidak fresh amat ya. Bulan 5 ada, bulan 6, 8. Karena ini belinya saya dulu tahun lalu nih, Bapak Ibu 2024. Terlalu dia saatnya cukup panjang. Kita belum tahu apakah dia akan distribusi, tapi saya sudah profit taking, tinggal sedikit saja. Bulan 10 ada, bulan 11 ada, bulan 12 ada. Jadi dia ini mungkin dalam satu fase sideways karena keluarnya sedikit-sedikit nih. Oke. Kalau dibilang fresh atau tidak fresh, menurut saya so-so lah. Tidak bisa diambil kesimpulan karena hampir-hampir 1 bulan. Tapi misalnya dia bulan 10 ada, bulan 11 tidak ada, baru bulan 12 ada, mungkin itu fresh. Tapi ini kan setiap bulannya ada. Jadi mungkin dia tidak fresh atau masih dalam satu sideways, belum terlihat trennya. Oke, itu langkah pertama, kita lihat alertnya.
Lalu berangkah berikutnya kita cek dengan speedometer, speedo Antam. Nah, untuk Fear and Greed speedometer Antam daily tanggal 12 Desember, dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Nah, itu aja kesimpulannya. Kita lihat weekly-nya karena hari Jumat, speedo Antam. Untuk speedometer, weekly-nya dia berada di zona netral, artinya terdeteksi hari Jumat demand-nya sama kuat dengan supply, maka dia netral ya. Nanti kalau demand-nya masuk terus, minggu depan dia akan pindah ke grid weekly-nya. Nah, ini harus, kalau Bapak Ibu punya saham masing-masing, harus dicek tiap hari pergerakannya, apakah demand-nya masuk, apakah supply-nya masuk, weekly dan daily-nya. Lalu kita cek dengan Star Antam. Rotasi saham Antam relatif terhadap komposit yang positif 0,46. Nah, jadi kita lihat ada terjadi akselerasi di bintangnya Antam. Dia berada di dalam segitiga relatif terhadap komposit yang naik 0,46 dan dia bisa kita sebut sebagai saham yang habislah panik, terbitlah hope. Karena dia masih berada di zona panik, tapi arahnya karena demand-nya masuk relatif terhadap komposit, dia mengarah ke zona hope. Kita sebut dengan habislah panik, terbitlah hope. Ini mungkin akan ada bottoming atau stop loss-nya dekat ini. Tapi itu daily, kita lihat weekly-nya dulu. Antam. Bagaimana weekly-nya? Hari Jumat harusnya sudah valid. Apakah dia bottoming juga? Ya. Kalau kita lihat chart weekly-nya, dia sudah pindah dari minggu lalu, sudah masuk ke zona panik. Dan ini mulai ada pembelokan. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi dia bisa berbelok dan masuk ke dalam segitiga ini. Nah, kalau masuk di sini weekly-nya mungkin bottoming dan mungkin dia akan menguat. Tapi kalau dia ternyata belok sedikit, ngepot lagi, jatuh lagi ke panik, ke kiri, berarti memang hanya sesaat saja naik pullback untuk turun. Acuan weekly ini untuk weekly dia lebih kuat daripada daily ya. Jadi kalau mau sabar, nunggu Antam, cicil dikit-dikit sampai dia masuk ke segitiga ini, baru kita agresif, lotnya besar. Saya punya Antam tapi sisa aja, sedikit saja, nggak banyak. Jadi kalaupun terjadi sesuatu, dia tidak mempengaruhi portofolio saja, terutama cash-nya ya, maksudnya tidak merusak money management saya. Sekarang kita lihat dengan volume price-nya. Kita main monthly dulu, VPA monthly Antam. Jadi saya belinya dulu banyak sekali di harga 1.500-1.400. Jadi waktu itu di tahun 2024 saya belinya di sini, zona akumulasi saya ya. Dan ini tahun 2024 dia ada tutorialnya untuk Antam. Baru dia naik ke atas, sekarang dia sideways. Kenapa? Di sini ada zona supply, dia sempat cucuk-cucuk ke atas. Kalau dia close nanti ke bawah, maka memang selesailah ya. Jadi memang tidak bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia bisa naik, target saya sih dia 3.30 saya akan jual. Itu dulu. Ini sahamnya turun, volumenya turun. Hari Jumat ada kenaikan, dia semacam apa namanya, inside bar ya, atau apa nama candlenya, price action-nya. Cuman volumenya masih kecil untuk monthly. Kenapa? Karena masih tanggal 12, jadi belum bisa dibandingkan. Mudah-mudahan nanti sampai akhir bulan volumenya ini yang penting dia lebih tinggi aja dari kemarin. Oke? Kenapa saya masih mempertahankan? Karena dia sebenarnya masih belum merah ini, masih terjadi akumulasi. Oke. Jadi sisa sedikit aja hasil profit taking yang kena profit taking mulai di atas ini kan, kena ke atas, ini sell on strength, masih ada sisa, dia turun lagi, mulai ada kena demand zone untuk buy on weakness. Sekarang kita lihat weekly-nya. Itu monthly, dia belum valid karena belum akhir bulan. Sekarang kita lihat weekly-nya. VPA weekly Antam. Nah, ini sudah valid datanya karena dia sudah hari Jumat. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi memang di fase akumulasinya di sini. Mulai tahun 2024 kita belinya. Saya ada averaging di 1.400-an. Dia tidak memberikan second chance to buy. Jadi ini adalah fase akumulasi kalau dari wake off-nya. Oke, ini adalah the best time for buying. Tidak memberikan second chance to buy ya. Jadi memang stop loss-nya
sekarang saya 2 tick di bawah 2770. Kemarin cucuk-cucuk bawah sempat ambil berapa lot kecil saja. Di sini berarti stop loss kita ada di 2750. Jadi bikin berlapis 2740, 2730, 2710. Biasa saya lapisnya lapis 5 ya. Bisa jual 10%, baru jual 20%, terus jual 40%, terus jual 60%, terus jual 100%. Jadi lapis 5 biasanya saya di sini. Antam ini saya lapis 5. Nah, jadi kalau dia turun ke bawah saya exit. Di bawah ini ada demand zone. Sekarang dia untuk daily-nya nanti dia marking down. Mungkin di sini masih ada akumulasi, mudah-mudahan naik. Saya jual di sini aja 50% targetnya. Oke. Jadi volumenya di sini BDT-nya belum terdeteksi ada akumulasi signifikan. Jadi masih awal saja ini. Sinyalnya day move indicate strength, masalahnya ada di volume yang rendah, spread-nya juga rendah. Jadi tidak terlalu agresif, kalau dia turun baru kita beli. Nah, ini adalah marking up. Ini sementara ini kita tenggarai dia sideways, bisa distribusi atau bisa reakumulasi. Biasanya dia kalau mau reakumulasi, ini ada stop loss hunter, cuk. Kena lah exit baru dia naik ke atas. Maka harus pakai anti stop loss hunter. Kita lihat VBP, dia berada di zona demand, karena itulah saya melakukan buy on weakness sampai batas lower downchian, VBP weekly Antam. Dia demand zone-nya di sini ya, Bapak Ibu. Sekarang dia berada di demand zone. Ini yang menyebabkan saya punya buy on weakness sampai bawah. Karena ada demand zone, dia berada di tengah. Kalau dia jebol, otomatis ini menjadi supply. Ini alasan kenapa wajib pakai stop loss, sebab kalau dia jebol, maka ini adalah markup. Ini adalah kalau jebol ya, distribusi. Ini adalah markdown. Selesai sudah, lalu kita tunggu Antam di mana? 1600 lagi. Atau di sini. Atau di 1600 ya. Jadi kita tunggu di bawah lagi. Kalau sudah kena stop loss, cash saya penuh, maka saya akan mendoakan Antam turun. Saat ini dia berada di supply and demand, maka wait saja, antisipasi dengan target plan, pasang stop loss berlapis. Kita lihat dengan VPA Antam. Akhirnya kita balik ke volume price, tapi Antam lihat di sini Bapak Ibu bagaimana dia wyckoff off-nya berjalan baik sekali. Di sini ada buying climax ya, di sini ada buying climax. Ya, ini adalah preliminary supply, mudah-mudahan tidak salah, atau PSY. Ini adalah buying climax. Ya, ini adalah auto reaction. Ini adalah secondary test. Oke, lalu dia turun. Di sini mungkin fase B. Lihat volumenya ya. Jadi yang sudah ikut workshop, volume price analysis dan wyckoff method ya. Jadi ini mungkin fase B. Lalu dia naik ke atas, ini kita sebut dengan utat. Kenapa dia sebut utat? Dia sinyal uptrust, tapi terjadi setelah distribusi. Exit saya di mana? Exit saya di sini. Kita sebut dengan retest. Lalu dia di sini ready to downtrend. Kita sebut dengan high, low, low high, lower low, low high, lower low. Jadi ini mungkin fase D. Ya, saat ini. Oke. Nah, ini dia naik ke atas. Saya masih ada sisa yang tidak banyak lagi, karena kan sebelumnya kan kalau sell on strength itu di utat, kita akan jual sell on strength sampai di sini. Tapi kan saya keluarnya cuma sampai di sini, ada sisa order yang belum exit di sini. Ya udah, biarkan saja. Nanti trading plan-nya kalau dia kena di sini saya akan exit. Oke, saya juga punya exit di bawah. Nah, jadi exitnya atas bawah ini. Sekarang kita lihat ini adalah diduga masih berada di fase D. Fase D ciri-cirinya ya, dia punya ready to downtrend, belum ada the best time for selling di weekly-nya. Nah, nanti kalau udah jebol 27 sekian itu tadi, 2760 atau berapa itu adalah the best time for selling. Sekarang belum ya Bapak Ibu, kita masih ada di fase C menuju D, ready to downtrend. Kalau dia exit, dia akan memberikan the best time for selling. Oke, jadi walaupun kalau kita lihat analisanya, ya di sini menarik zonanya, karena ini kritikal sekali. Kalau di fase D itu disebut dengan change of character bersama di sini. Saat dia sideways, lihat
volumenya kecil-kecil, yaitu fase D juga begitu. Di sini terjadi akumulasi. Saat dia sideways, terjadi kenaikan ke atas. Oke. Nah, tapi tetap harus pasang stop loss karena dia bisa jadi jebakan selagi dia belum membentuk low high high low higher high ya. Sebelum close di atas ini maka dia tidak valid. Dia bisa angkat untuk turun ke bawah. Hari ini kalau nggak salah dia ledakan volume. Ya lumayan lah ya. Oke. Jadi kuncinya di Antam adalah stop loss berlapis. Kalau naik ke high ini jual saja. Kalau saya jual karena saya belinya di 1600 udah beggar dia. Jadi jual juga, jual setengah Bapak Ibu di atas ini 50%. Oke. Itu wake off-nya di daily berjalan sangat textbook di daily ya. Jadi kalau ternyata teorinya salah, ya wajar juga, nggak apa-apa. Yang penting profit lah. Sekarang kita cek dengan VBP daily. Ya, dia berada di zona supply and demand ya, Bapak Ibu. Yang jelas di sini gap-nya sudah ditutup semua. Sudah tutup gap. Jadi memang rapi sekali. Gap ditutup dulu. Turun ke bawah, maka di atas ini banyak supply. Saya juga di sini masih ada sell order. Ke atas sell order. Di sini exit juga. Ya, tinggal ditunggulah. Ya, masalahnya di sini gap di atas tidak ada. Yang ada gap di bawah. Nah, ini nggak tahu nih sudah tutup atau belum. Ini ada gap ya. Di sini juga ada gap. Jadi kalau kecenderungan dia turun, stop loss-nya pastikan berlapis. Sebab jauh nunggunya Bapak Ibu. Nunggunya jauh. Nunggunya dia akan retest di main zone di 2000 dan 1600. Kalau nggak pasang stop loss, bisa nyangkut di saham Antam. Oke. Sekarang kita akan lihat dengan Evol Antam. Apakah dia ada volume reversal? Itu juga yang membantu. Ya, dia di sini. Tidak terlalu signifikan juga, tapi volume reversalnya di sini. Ini walaupun katanya ledakan volume, dia belum berhasil break atas ya. Tidak signifikan. Lalu kita lihat dengan wave Antam. Apakah downtrendnya sudah valid? Atau terjadi perubahan tren? Oh, ini kalau lihat ini zigzagnya lumayan ya. Nih zigzagnya. High, low, low, high, lower, low, low, high, lower, low, low, high. Dia tidak signifikan bentuk lower, low. Naik lagi nih. Tinggal divalidasi nggak? Di sini terjadi perubahan. Stop loss-nya jadi dijaga Bapak Ibu. Kalau dia cucuk lagi ke bawah, ini posisi buy on ini sebelum kena stop loss. Hari Jumat, terdeteksi hajar kanan sebesar 178,9 miliar. Ini kalau lihat di sini, wave volume-nya terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan. Dia sideways, terjadi perubahan, terjadi zigzag up ini. Volumenya juga besar. Di antara volume yang rendah. Lalu kita cek dengan DOM. Dominasi rasio. Kita bandingkan asing dengan lokal. Untuk hari Jumat, asingnya lumayan di atas 20%. Artinya dia boleh dikatakan dominan karena susah sekali mendapatkan saham-saham yang market cap besar. Dia asingnya 50/1. Kalau lihat secara statistik teori, kalau kita mengatakan asingnya dominan harus 50/1. Tapi dari pengalaman saya untuk saham-saham yang market cap besar atau Kompas 100 atau yang besar lah ya, bukan gorengan, susah mendapatkan asingnya 50/1. Jadi kalau sudah di atas 20% dari teori 80/20, maka kalau 20% asingnya sudah dominan, saya katakan dia dominan. Oke, lumayan ya untuk hari Jumat. Tinggal kita lihat apakah asingnya berkorelasi secara visual. Kita ketik perintah untuk foreign flow, yaitu /PIV Antam. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Antam Bapak Ibu. Sepertinya secara visual ada hubungan antara pergerakan sahamnya dengan asing. Kita pantau di bulan Juni 2025 asingnya melakukan akumulasi, sahamnya naik. Lalu dia sideways ya, asingnya keluar masuk. Lalu di sini di akhir Agustus atau September asingnya melakukan akumulasi, sahamnya naik. Ternyata dia jualan. Terus ada distribusi besar. Hari Jumat
asingnya terpantau melakukan net buy cukup signifikan. Ya, Bapak Ibu. Jadi hari Jumat asingnya net buy 218 miliar. Sehingga dalam 5 hari dia langsung menjadi positif 167 miliar. Tetapi dalam 20 hari sebenarnya terdeteksi masih ada distribusi asing sebesar 412 miliar. Dalam 60 hari asingnya net sell 1,8 triliun. Dalam 100 hari ada 806 miliar asingnya net sell. Jadi kalau kita lihat baru hari masuk hari inilah dia belum terdeteksi asingnya net buy secara kumulatif. Ini ada gap. Mungkin sampai di sini ya, Bapak Ibu. Oke, itu asingnya baru masuk hari ini. Belum signifikan, tapi korelasinya tinggi. Kalau asingnya keluar lagi, ini bakal jatuh. Tapi kalau di support asingnya masuk, mungkin akan sampai 3.800 atau bahkan 4.000. Selanjutnya kita lihat tren Antam. Udah lebih 1 jam ya, Bapak Ibu. Tapi sabar saja, nggak apa-apa. Kalau lihat trennya Q3 EPS growth-nya bagus, Bapak Ibu, dia sahamnya dia sampaikan under value, fair value-nya kalau percaya jualnya di 4.900. Tapi menurut saya kalau kena di atas ini 3.900 jual setengah, sisanya baru jual 4.900 lah. Ada 38% lagi net buy. Ini ada disebut dengan supportnya kuat. Jadi kena cucuk-cucuk zona di bawah ini adalah zona buy on weakness, stop loss-nya jelas di bawah. Berlapis. Oke, trennya sudah hijau. Artinya sudah mulai uptrend dia. Itu aja. Kita lanjut dengan PWS Antam. Kalau di sini mungkin belum terdeteksi. Karena PWS ini cocok untuk trend follower. Jadi dia sudah ada sinyal buy. Dia bottoming. Cuman trennya belum kuat. Di sini ada support. Ini ada resistance. Dia masih di tengah-tengah. Dia harus close dulu. Target jangka dekat ya inilah. Ya, jadi kita pantau juga kecil-kecil ya, buying pressure-nya tetap sudah positif, tapi belum signifikan. Kalau lihat dari volume price-nya, volumenya hari ini sangat besar, spread-nya lebar, close-nya tinggi, dan sudah terdeteksi hari ini adalah zona akumulasi. Oke, itu Bapak Ibu, analisa yang lengkap. 1 jam juga ya, lama ya, tapi nggak apa-apa, sabar saja ya Bapak Ibu. Ini kan weekly. Jadi akhir pekan kita lebih santai. Kita lihat saham yang lainnya. Nah, ini analisa saya singkat saja. Kita lihat BRMS. Kita mulai dengan alert BRMS. Kalau Bapak Ibu punya BRMS, mau analisa lengkap, silakan ikutin urutan dari Antam tadi. Karena dia ini agak berbeda, momentumnya lagi ada, dan besar sekali memang, dan alert pertama pula. Maksudnya, dia kemarin hari Jumat munculnya jam 10 tepat. Berarti sudah ada sebelum alert tuh demand-nya terdeteksi. Kita lihat, alertnya tidak fresh. Harusnya ini kalau Bapak Ibu mau beli, paling nggak belinya di bulan Juli ya. Juli ada, Agustus ada, tanggal 9 ada, 10 ada, 11 tuh. Jadi belinya harusnya paling nggak di bulan Juli. Ini namanya saham yang sudah naik tinggi. Fungsi dari alert BRMS adalah hanya untuk menaikkan stop loss. Tidak untuk membeli ya, karena dia tidak fresh. Paling nggak belinya itu bulan 7 lah. Atau sebelumnya, nanti kita lihat di chart. Kita cek dengan Speedo BRMS. Untuk speedometer BRMS dia berada di zona extreme grid, artinya hati-hati untuk koreksi di daily. Kita pantau juga weekly-nya, W Speedo Extreme. Untuk speedometer salah, W Speedo BRMS. Juga hati-hati nih ya, berarti mainnya di weekly. Jadi nanti kalau daily-nya koreksi yang dipantau adalah weekly-nya. Kita lihat star BRMS sudah naik sangat tinggi nih. BRMS. Rotasi saham BRMS. Jadi BRMS ini dia berbalik menguat. Sebelumnya beberapa hari melemah, hari Jumat dia menguat sangat signifikan. Lihat jarak antar bintangnya. Dan BRMS ini kita sebutkan dia sebagai saham yang habis panik. Terbitlah hope. Ya maaf tulisannya jelek. Karena dia berada di zona panik dan sekarang dia menguat menuju hope untuk siklus daily. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya W star BRMS. Dia sudah menguat pula ya, masuk sedikit lagi. Sudah masuk ini, lihat. Sudah masuk ke zona grid. Dan ini dipantau saja. VPA weekly BRMS, kita lihat chart weekly-nya. Dia sudah naik tinggi ya. Dia membentuk all time
high Bapak Ibu, bukan all time high ini. Untuk di weekly sejak bulan tahun 2024 dia sudah membentuk higher high. Saya nggak tahu apakah all time high, harus lihat monthly-nya dulu. Weekly-nya volumenya low tapi ini mulai lihat ya, hati-hati. Dia naik ke atas ya, ini fakta ya Bapak Ibu. Dia membentuk lebih tinggi tapi volumenya sepakat nggak ya? Ya, sepakat nggak sepakat ya, begitulah dia bentuknya. Dan dia volumenya climax fall down, dia climax tapi sebenarnya ada mulai profit taking di sini. Kalau nggak salah, saya lupa. Yang jualan tuh Chengdong di bumi atau di sini ya, Bapak Ibu. Silakan cek ya. Kita lihat VPA BRMS. Oke, ditarik garis, iya. Kalau di daily sinyalnya bagus, ya, authorized bullish sign, volumenya besar, spreadnya wide, close-nya tinggi, dan dia semacam meledak juga volumenya. Tapi inilah, apa boleh buat Bapak Ibu? Ada sesuatu pasti di sini, apa ya? Sementara volume di sini terjadi akumulasi, jadi semenjak di sini nih sudah ada akumulasi nih, boom dia break. Kalau dia koreksi, mungkin dia akan ke batas ini atau di bawah ini mungkin ada demand. Lalu bagi yang sudah punya bagaimana? Bagi yang sudah punya adalah stop loss-nya bisa dinaikkan ya di sini sekarang pakai lower downjian saja. Karena biasanya kalau kenaikan gini dia akan pullback dulu, profit taking. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF, BRMS. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BRMS. Kalau Bapak Ibu lihat, ya belinya harusnya bulan berapa tadi disuruh ya? Bulan 7. Nah, harusnya belinya bulan di sini nih. Sudah ada alert Bapak Ibu. Kalau baru beli sekarang ya sudah ketinggian. Lihat tadi alertnya. Alertnya dia suruh beli sejak bulan 7 ya. Nah, bulan 7 itu Juli. Jadi Bapak Ibu kalau beli BRMS itu harusnya di sini. Bukan di sini ya. Gitu, karena sudah ketinggian. Jadi selalu pantau saham-saham yang fresh. Oke, ada korelasi tinggi antara asing dengan pergerakan BRMS. Jadi kalau kita lihat asingnya ini tetap akumulasi besar, maka sahamnya naik. Besok kalaupun dia pullback, kalau Bapak Ibu sudah punya dan pengen masuk sedikit, tunggu saja. Mungkin dia turun ke 1155, beli 1 lot, di sini beli 2 lot, di sini beli 4 lot, gitulah ya. Jadi piramidanya di sini. Karena biasanya dia akan koreksi dulu nih. Oke. Kita lanjut dengan saham yang lainnya. BRMS setelah itu adalah Aman. Alert Aman. Dia juga tidak fresh Bapak Ibu. 3 tidak ada, 4, 5 tidak ada, 6, 7, 8 tidak ada. Kalau beli freshnya mungkin di bulan 10 belinya ini. 11 ada, 12 ada. Atau dia sedang distribusi. Kita lihat dengan Speedo Aman. Daily-nya masih berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk Aman. Kita cek dengan Speedo Aman. Kita akan lihat Fear and Greed untuk weekly. Nah, Aman ini weekly-nya berada di zona fear. Artinya weekly-nya supply-nya lebih besar daripada weekly-nya supply-nya lebih besar pada demand, dan daily-nya naik sedikit. Bisa cari pullback untuk turun lagi, hati-hati ya. Karena tren di weekly-nya ini masih lebih kuat. Kita cek kalau dia sudah di fase wake off-nya bahaya. Oke, kita cek dengan VPA weekly Aman. Kita lihat weekly-nya dulu. Kenapa dia masih berada di zona fear? Iya, dia ada trennya. Tapi oke nih, masih oke ya. Jadi Bapak Ibu, sejak dia IPO, dia naik. Berarti dia bukan termasuk wake off-nya belum terbentuk. Sudah terbentuk wake off-nya. Karena dia weekly nih. Lalu dia pullback dulu. Oke, ya. Ini kita punya bottoming. Dia naik. Ini adalah low ya. Bukan S, maaf. Ini adalah low. Ini adalah high. Dia turun ke bawah. Saat ini high low. Dia belum lebih rendah. Kalau dia naik ke atas sampai close di 90 maka dia bentuk higher high. Jadi masih fase awal lah ya.
volumenya saat dia turun, volumenya memang harus turun. Saat dia ada pullback, so volumenya mulai meningkat, tapi belum signifikan karena ini masih merah. Kalau Bapak Ibu mau masuk di aman, stop loss-nya kelihatan. Stop loss-nya kelihatan. Jadi target-target ini paling tinggi di 1500 keluar. Kenapa? Dia banyak yang nyangkut. Lalu dia sudah pernah ada switching ini kalau nggak salah. Dia mengubah kepemilikan lokal menjadi pemilikan asing dengan hibah atau apalah. Bapak Ibu bisa cek, kalau ada informasinya Bapak Ibu bisa komentar. Kalau mau masuk, stop loss-nya jangan jauh-jauh. 2 tick di bawah 6175 saja. Kita lihat dengan VPA aman. Oh ya, dia fase E ya, Bapak Ibu. Dari mana saya tahu? Ya, ini sudah ke atas. Ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell, atau ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Setelah terjadi second chance to sell, dia membentuk validasi downtrend lebih rendah daripada yang di sini. Ini kita sebut dengan high. Ini dengan low. Ya, ini low terhadap high. Di sini sentuh lower low sedikit. Atau di sini adalah high, low, low, high, lower, low. Jadi di sini dia masih downtrend. Jadi dia kecil-kecil ini menandakan memang asingnya nyangkut ini. Ini agak nggak berani saya mengatakan bahwa dia terjadi akumulasi ya. Saat sahamnya turun dia terjadi. Karena volume kecil-kecil. Kecuali ini sangat besar tadi, signifikan besarnya baru berani. Dia belum berhasil close di atas 7100, bisa jadi ini adalah pullback ya. Trennya tidak bagus kalau kita masuk di sini, belum terjadi change of character, dan dia rawan kita adalah melawan tren ya. Jangan. Jadi kalau keluar naik ke atas untuk sell on strength aja ini aman ini. Sinyalnya adalah dia move indicate strength, trennya masih minor trennya downtrend dan belum berhasil close di atas ini. Karena di atasnya supply zone nih, banyak yang nyangkut ini. Kalau di daily kita lihat VBP aman. Ini kan bisa terdeteksi nih, banyak yang nyangkut ini. Ini adalah supply. Ini supply zone ya, Bapak Ibu. Ini supply. Dan dia naik ke atas, di tes supply ini dia keluar lagi nih. Ini tes ke atas dia turun. Karena ada supply. Dia harus close di atas ini dulu untuk target kemudian supply-nya di sini. Ya. Ini dia ngetes supply yang ada di zona ini. Jadi kalaupun naik ke atas, hati-hati dengan 8200. Ini agak berat, belum terjadi change of character yang signifikan. Oke, kita lanjut dengan foreign flow untuk aman dengan perintah PIF AMMN. Kalau kita lihat asingnya ada besar di bulan Agustus, lalu ada distribusi, saya nggak ngerti. Kalau ada pola-pola begini agak abnormal nih Bapak Ibu, nggak berani saya berspekulasi, tapi yang bisa saya pastikan adalah stop loss-nya jangan jauh-jauh. Ya. Ini selain di atasnya ada supply, dia juga nutup gap. Kalau gapnya sudah tutup, dia akan ke bawah. Lanjut sajalah dengan saham yang lain. Apakah dia naik terbawa sentimen dari emas ini? Kita lihat Indika. Indika sebelumnya saya mendapatkan ini terdeteksi di extreme fear. Lupa saya hari apa. Pokoknya ada aja. Kita lihat alert INDY. Tapi biasanya nggak dapat banyak nih. Ya. Jadi dia awal Januari ada. Jadi kalau nggak salah di bulan 11 inilah dia adanya itu ekstrim. Lalu bukan Januari, Desember ada alert tanggal 1, tanggal 8, artinya dia mungkin sudah tidak fresh ini Bapak Ibu. Kita lihat dengan Speedo INDY, speedometer untuk Indika, dia berada di zona grid untuk penutupan hari Jumat, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan W Speedo INDY untuk weekly-nya netral. Artinya dia sempat bottoming, dia angkat sedikit, mungkin weekly-nya terangkat ya, artinya daily-nya jalan duluan. Karena saya tahu dia bottoming ini, ada ekstrim waktu itu. Kita cek dengan STAR, rotasi saham INDY relatif terhadap composite yang positif ya. Nah, Indika ini juga sudah masuk di segitiga.
Cuma dia tidak terlalu signifikan, mungkin kenaikannya tidak terlalu tinggi dibanding dengan komposit yang naik 0,4, tapi mudah-mudahan bisa kita sebut saham ini sebagai bottoming juga. Karena juga sempat ada ekstrim, lalu sudah alert berkali-kali, maka kita sebut Indika ini sebagai saham yang habis panik. Terbitlah hope. Ya, jadi mudah-mudahan dia bottoming juga ini. Kalau ada koreksi bisa kita buy on weakness, harusnya stop lossnya dekat. VPA weekly INDY. Oke ya, jadi dia memang saya lupa pullback atau itu ya. Jadi dia ini berjalan baik sekali, cantik sekali. Ini adalah marking down, ini akumulasi, ini ada springnya, ini ada the best time for buying, ini ada second chance to buy. Jadi belinya pas di sini, pas dia ekstrim di daily-nya. Lihat perubahan volumenya. Jadi kalau Bapak Ibu menjaga Indika, biar aja dia naik ke atas, naik terus ke atas itu. Mudah-mudahan wake off-nya berjalan baik ya. Oke. Kita lihat dengan VPA INDY. Oke. Ini adalah chart daily-nya, Bapak Ibu. Jadi dia naik ke atas. Ini adalah selling climax waktu itu. Waktu itu ketika ekstrim, bukan selling climax, ekstrim di sini cicil-cicil buy gitu. Baru ada alertnya tanggal 1. Nah, sekarang dia pullback dulu ke bawah. Saya sih kalau dia turun ke bawah ada buy on weakness juga. Stop loss-nya jelas masih di 1725 ya. Stop loss-nya harus jelas di sini 1725, 1720, 1715, 1710, 1705. Lapis 5 ya. Oke, jadi ini boleh kita katakan sebagai change of character. Oke, sudah. Tinggal nanti nggak tahu kemana ini. Oke, sinyalnya dia katakan returning after downtrend ya, strength-nya bullish sign. Ya mudah-mudahan naik ke atas nih. Kalau dia turun ke bawah itu kesempatan membeli ya. Yang penting stop loss-nya dipasang. Lalu kita cek dengan VPA foreign flow PIF INDY. Berikut ini chart foreign flow untuk Indika, agak berlawanan dengan asingnya. Asingnya naik sell terus, Bapak Ibu. Mungkin ini asing lokal. Bapak Ibu bisa cek dengan DOM ya. Jadi kalaupun dia turun S1 1880 85 saya akan beli ya, low ini akan beli 1785 saya akan beli, stop loss-nya di bawah tadi sudah saya sebutkan ya. Sekarang kita cek dengan saham berikutnya. Metsi, alert Metsi. Medco Energi boleh kita katakan fresh nih Bapak Ibu. Kenapa? Bulan 10 ada alert, bulan 11 hilang, bulan 12 ada. Mungkin ini fresh, kita lihat aja dengan Speedo Metsi. Dia berada di zona grid, artinya speedometer Fear and Greed untuk Medco Energi hari Jumat dia berada di zona grid. Saya nggak tahu nih apakah ada aksi koperasi. Tapi demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya. Speedo Metsi. Netral. Jadi daily-nya mendahului weekly-nya. Demand-nya mungkin baru masuk. Dia fresh juga. Posisi speedometer untuk weekly. Supply-nya sama kuat dengan demand untuk penutupan hari Jumat. Kita cek dengan Star Metsi. Untuk rotasi saham Metsi relatif terhadap komposit yang naik. Dia mantul ya. Jadi beberapa hari sebelumnya Medco Energi ini melemah, dan hari ini hari Jumat relatif terhadap komposit yang menguat, dia berbalik. Dia tidak, demand-nya menahan pelemahan. Jadi ada demand yang masuk menahan supaya dia nggak jatuh ini. Mantul. Kita lihat weekly-nya Speedo Star. Kita lihat Star Metsi untuk rotasi saham weekly-nya. Weekly-nya Medco masih berada melemah karena kompositnya juga tadi kan doji ya. Jadi dia melemah karena baru masuk alertnya hari Jumat. Artinya supply-nya masih ada di weekly. Maka speedometer juga masih netral. Kita lihat VPA weekly Medco Energi. Oh, polanya begini ya. Ini nggak kemana-mana ya Bapak Ibu.
mungkin ada rejection, nggak tahu lah, susah ya. Jadi kalau ada saham yang lebih bagus dari Medco, saya akan pilih saham lain. Kalau dari lihat chart weekly-nya, kita lihat daily-nya, VPA Medsi. Iya ya, rentan. Ya, ini adalah buying climax, authorization secondary test. Ini adalah fase B-nya, ciri-cirinya lihat. Lalu ini ada utatnya, baru dia turun. Kalau dia turun ke bawah, selesai sudah nih barang. Ya, Bapak Ibu, ini adalah fase A, wake off. A, ini fase B, ini adalah utat atau fase C, ini fase D, tinggal tunggu pindah ke fase E. Padahal ini kita curigai sebagai spring ya. Nggak juga. Belum valid sih, dia harus close di bawah tadi. Susah. Kalau ada saham yang lebih gampang daripada Medco, saya lebih prefer mencari saham yang lebih gampang dan bisa lebih jelas kebaca. Ini susah ya, dia karena indikasinya sudah pindah di fase D dan menuju fase E kalau dia mau untuk lower low lagi di weekly-nya. Lower low-nya harus close di bawah 1000 atau bahkan di bawah close 100 baru kita katakan. Kalau enggak dia bolak-balik begitu aja. Kita lihat dengan foreign flow untuk saham Medsi dengan perintah PIV Medsi. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Medco Energi Internasional. Bapak Ibu bisa lihat asingnya bola-balik, tapi dia hari Jumat ada net buy 6 miliar, dalam 5 hari tercatat 9 miliar net buy. Tetapi inilah yang saya bilang tadi, dalam 20 hari yang menjadi acuan masih net sell 11,8 miliar. Oke, jadi dia dari Oktober tuh turun terus, masih di 60 hari ada 130 miliar net buy dan 99,12 miliar net buy. Kecil-kecil saja. Jadi kalau lihat dari 20 hari dia masih net sell. Tetapi sudah ada indikasi golden cross ya. Yang dipastikan kalau main daily Bapak Ibu, stop loss-nya jangan lupa tadi di lower downtrend tadi. Jadi kalau dia turun besok di 1280 beli, 1245 beli, stop loss-nya di bawah sini. Sebab dia lagi downtrend di daily-nya. Ini namanya apa namanya? Inside bar. Ya, inside bar. Kita lihat volumenya. Ya, bagus lah. Jadi ada rejection, sinyal namanya stopping volume. Kalau dia mau naik, ini harus ada break 1350. Kalau enggak, nggak bisa target atas. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk aftermarket close-nya. Silakan baik Medsi, BRMS, Aman, Indika, Bapak Ibu silakan lakukan analisanya selengkap tadi saham Antam. Lakukan sendiri, practice make perfect intinya. Ya. Percaya dengan analisa sendiri, Bapak Ibu latihan, bisa akses Telegram botnya, banyak-banyak berlatih, percayalah. Kalau semakin banyak berlatih akan terbuka, oh ini loh marketnya, ya, bisa membaca market, kita bisa melihat risk, dan jangan lupa setelah lakukan analisa susun trading plan-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk votingnya, Bapak Ibu join Telegram channelnya. Sini kita sudah 207 vote. Silakan Bapak Ibu vote, pilih. Mungkin kita akan lakukan analisa detail besok dan kita akan bahas 5 terbanyak ya. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe channel YouTube-nya, share juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada waktu nanti kita bikin analisa lainnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.